Dalam sesi ini, kisah Yusuf menggambarkan kedewasaan untuk memerintah dan keyakinan kita akan kesetiaan Allah. Ya, selamat datang dalam Tak Kenal Menyerah. Kita sekarang masuk ke sesi 10. Anda percaya itu? Sesi 10. Mereka sangat bergairah di tempat ini. Judul sesi ini adalah perlawanan yang paling ampuh, dan kita akan membahas bab 14. Silakan duduk dan langsung kita mulai ini. Sesi ini sangat menyenangkan. Saya akan membukanya dengan membayangkan perang yang sesungguhnya. Pasukan yang sangat jahat menyusupi suatu bangsa dan menjajahnya selama bertahun-tahun. Untuk membawa pembebasan yang sesungguhnya, Anda bukan hanya harus berhadapan langsung dengan musuh dalam perang, sebagaimana dibicarakan dalam sesi sebelumnya, tetapi juga harus meruntuhkan benteng yang mereka dirikan. Di sana ada pula ranjau darat tersembunyi, tembok, kubu, dan sebagainya. Bagaimanapun, yang paling sulit, benteng adalah pola pikir jahat yang telah tertanam di dalam benak warga yang terjajah itu. Kondisi ini tidak dapat dilawan dengan perang terbuka karena bersifat psikologis. Jika aspek ini tidak dimenangkan, perang terbuka pada akhirnya akan membawa kekalahan. Di sesi ini, kita akan membahas perlawanan seperti itu. Seperti dalam perang terbuka, kita juga harus melawannya dengan teguh dan gigih. Jika tidak, perang apapun akan berakibat buruk. Rasul Yakobus menggarisbawahi aspek dari peperangan rohani, berkata, "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Metode utama untuk melawan iblis adalah tunduk kepada Allah. Hidup dalam ketaatan yang konsisten kepadanya. Kita menyatakan jalan dan prinsipnya di dalam area-area yang menyimpang. Ketaatan mutlak adalah senjata utama menyerang musuh dan naik ke taraf otoritas yang lebih tinggi. Simaklah dalam 2 Korintus pasal 10 lagi. "Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Ada pernyataan yang penting di situ. Benteng itu adalah pola pikir, cara pandang, imajinasi, dan sebagainya yang bertentangan dengan pengenalan akan Allah dan hikmat-Nya. Ini bisa berupa kecemburuan, ketamakan, keegoisan, manipulasi, hawa nafsu, kebencian, pertikaian, dan seterusnya. Sikap hati dan pikiran ini berlawanan dengan kebenaran dan mendatangkan konflik. Namun ketaatan memampukan kita menginjak bentuk-bentuk ketidaktaatan ini. Taraf otoritas dan kekuasaan kita akan meningkat saat kita sukses melewati perlawanan. Dengan kata lain, kita akan berkembang dalam kemampuan memerintah. Menyimak nasihat Petrus untuk mempersenjatai diri, kita mendapatkan wawasan lebih banyak. Petrus berkata, "Kristus telah menderita penderitaan badani, persenjatailah dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa tidak kamu gunakan menurut daging, tetapi menurut kehendak Allah." Barang siapa telah menderita penderitaan badani, kata Petrus, ia telah berhenti berbuat dosa. Apakah yang dimaksudkannya? Ia berbicara tentang bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Saya perlu membuat pernyataan, ketika kita lahir dalam kerajaan Allah, kita tidak lahir sebagai orang yang dewasa rohani sepenuhnya. Kita lahir sebagai bayi. Kita melewati masa kecil sampai menuju kedewasaan di dalam roh.
Alkitab menegaskan, sehubungan dengan masa bayi, Alkitab berkata, "Aku pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang masih bayi dalam Kristus." Ia berbicara kepada orang dewasa, tetapi menyebut mereka sebagai sekumpulan bayi. Penulis Ibrani berkata, "Saat ini seharusnya kamu sudah dewasa, tetapi aku harus memberikan kamu susu lagi." Petrus berkata, bayi yang baru lahir selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Paulus berbicara tentang perkembangan kita sebagai anak. Anda memahami maksud saya? Rasul Yohanes juga bersikap serupa. Ia berkata, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Lalu aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Lalu aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak." Ia berbicara tentang perkembangan roh kita. Anda paham maksud saya? Tentang pendewasaan, dalam 1 Korintus 14 ayat 20, Paulus berkata, "Janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu." Ia berbicara tentang menjadi orang dewasa dalam Kristus. Nah, ada hal yang sangat penting di sini. Seorang bayi menanggapi sesuai dengan pelatihan yang diterimanya. Nah, sayangnya, itu bisa baik dan bisa buruk. Anak kecil juga rentan, mudah terpengaruh dan dapat terpengaruh hal yang salah. Orang dewasa kebanyakan tahu di mana ia berdiri. Kita dinasihati untuk bertumbuh agar kita dapat berdiri dengan kuat dalam kebenaran. Itu yang dimaksud Paulus dengan dewasa dalam pemikiran. Kita dapat kuat dalam kebenaran dan menangkis semua ketidaktaatan secara efektif. Jadi bagaimana kita bertumbuh secara rohani? Itu pertanyaan besar dalam sesi ini. Mari kita bandingkan dengan pertumbuhan fisik dan mental. Pertumbuhan fisik berjalan menurut dan terbatas oleh apa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah waktu. Anda tidak pernah bisa melihat bayi 2 tahun setinggi 180 cm. Karena pertumbuhan terbatas dan berjalan menurut waktu. Diperlukan 16, 17, 18 tahun untuk mencapai ketinggian orang dewasa, benar? Bagaimana dengan pertumbuhan intelektual? Apakah itu juga berjalan menurut waktu? Tidak. Saya mengenal anak 14 tahun yang sudah lulus SMA. Saya kenal orang 55 tahun yang belum lulus. Jadi, pertumbuhan intelektual bukan berjalan menurut waktu, berjalannya menurut pembelajaran. Anda naik dari kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3. Anda tidak dapat naik dari kelas 1 ke kelas 10, tetapi Anda dapat melaluinya dengan cepat atau lambat. Pertumbuhan intelektual berjalan menurut pembelajaran. Nah, pertumbuhan rohani, apakah berjalan menurut waktu? Tidak. Ada orang yang baru lahir 1 tahun dan sudah menjadi raksasa dalam rohani. Ada orang yang sudah lahir baru 20 tahun dan masih mengenakan popok dan bikin ribut di gereja. Mereka perlu dijaga. Anda paham maksud saya? Pertumbuhan rohani tidak berjalan menurut waktu. Apakah pertumbuhan rohani berjalan menurut pembelajaran? Tidak. Orang Farisi dapat mengutip 5 kitab Musa, tapi ketika berjumpa dengan anak Allah yang mengusir roh jahat, mereka tidak mengenalinya. Pertumbuhan rohani tidak berjalan menurut waktu. Jadi pertumbuhan rohani berjalan menurut apa? Menurut Petrus, penderitaan. Katakan penderitaan. Tapi tunggu sebentar. Saya tahu orang yang sudah menderita dan kepahitan. Benar? Ada elemen kunci lain di sini, dan elemen kunci itu dapat ditemukan dalam Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Menarik, bukan? Yesus tidak membawa ketaatan ke bumi, tapi belajar taat. Dan bagaimana dia belajar taat? Dari apa yang telah dideritanya. Jadi bagaimana kita bertumbuh secara rohani? Pertumbuhan rohani sejati bukan terjadi ketika semua keadaan serba mulus, melainkan ketika keadaan serba sulit dan Anda memilih untuk taat kepada Allah. Dengan itu, otot rohani kita bertumbuh dan kita menjadi dewasa. Mudah mentaati Allah ketika setiap orang bersikap baik kepada Anda, ketika keuangan dan kesehatan baik. Tapi bagaimana ketika neraka seakan mengepung dari segala sudut? Bagaimana Anda menanggapi dan tetap taat dalam situasi itu? Saat itulah terjadi pertumbuhan rohani sejati, ketika Anda taat di tengah gempuran neraka. Dalam kitab suci, teladan paling baik dalam hal ini adalah Yusuf.
Yusuf anak ke-11 dari Yakub. Anda ingat Yakub punya 12 putra? Saya sangat senang punya 4 putra. Satu kali saya berkata kepada Lisa, Lisa, Yakub itu punya 12 anak. Yuk kita punya 12 anak laki-laki. Lalu istri saya membalas dan berkata, ia juga punya 4 istri. Pikirku jawaban yang sangat jitu, sayang. Yusuf anak ke-11 dari 12 anak laki-laki. Ia tidak disukai kakak-kakaknya. Alkitab memberikan sedikit alasannya. Ia suka mengadu. Dalam Kejadian 37 ayat 2. Ia suka berlagak dalam ayat ke-5. Dan ayahnya pilih kasih dengan memberinya jubah indah. Jadi Yusuf dan saudara-saudaranya tidak akur. Benar? Lalu Tuhan memberikan Yusuf mimpi profetik bahwa suatu kali ia akan memerintah dan berkuasa dan saudara-saudaranya akan melayaninya. Dia bangun dari mimpi dan dengan antusias ia menceritakan mimpi itu. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengacuhkan. Mereka makin membencinya, makin lebih lagi. Lalu ia tidur lagi dan mendapat mimpi serupa lagi. Dan kali ini matahari, bulan, bintang menyembahnya. Ketika ia bangun, ia menceritakannya. Saudara-saudaranya kali ini sangat-sangat marah. Jadi suatu ketika, mereka sedang mengembalakan ternak jauh dari rumah. Lalu Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi dan melihat keadaan kakak-kakaknya. Lalu Yusuf pergi mencari mereka dan mencari di segala tempat dan akhirnya menemui mereka. Lalu ia berjalan di padang dan kakak-kakaknya melihat kedatangannya. Dan kata mereka, itu dia Tuan pemimpin. Tuhan pilihan Allah dengan panggilan hidup yang hebat. Orang yang mendapat penglihatan dari surga. Mari kita bunuh dia dan lihat apa yang terjadi dengan mimpinya. Lalu mereka merenggutnya, merobek jubahnya, mencelupkan dalam darah kambing, dan melemparkan dia ke dalam lubang. Jika Anda yang belum pernah mendengar ini sebelumnya, lubang artinya adalah tempat pelatihan pengkhotbah. Dan pikir mereka, biarlah dia mati. Kita tidak akan membiarkan bocah yang bermimpi ini akan memerintah kita. Semuanya lancar. Lalu lewatlah rombongan orang Ismail sedang menuju Mesir untuk berdagang budak. Dan Jehuda berkata, hei, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kita bisa biarkan dia mati, dan itu bagus. Tetapi aku punya ide yang lebih bagus. Mari kita jual dia sebagai budak dan kita punya uang. Dan yang lain berkata, itu ide bagus, Yehuda. Mari kita lakukan. Lalu mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail sebagai budak. Nah, Anda harus mengerti saat itu, jika Anda keturunan orang yang kaya raya dan sangat penting bagi Anda untuk mewarisi namanya dan meneruskan pusakanya. Makanya mereka sangat sedih jika tidak punya anak laki-laki. Benar? Saat ini kita tidak berpikir seperti itu. Itulah sebabnya Abraham sangat murung. Aku tidak punya anak laki-laki sebagai ahli waris, benar? Jadi Yusuf seharusnya meneruskan pusaka Yakub, pusakanya Ishak, dan pusakanya Abraham. Dan kakaknya menjualnya sebagai budak. Saat itu jika orang dijual sebagai budak, ia akan menjadi budak seumur hidupnya. Istri yang Anda nikahi akan menjadi budak, dan anak-anak Anda pun menjadi budak. Adalah satu persoalan untuk lahir sebagai budak. Dan persoalan lain untuk lahir sebagai pewaris dari orang yang kaya raya yang mengikat perjanjian dengan Allah. Dan hal itu dicampakkan oleh saudara-saudaranya. Wow, sangat tidak bagus. Mereka membawanya ke Mesir, menjualnya kepada pegawai Firaun bernama Potifar. Dan Yusuf bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Dan setahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun berlalu, dan tidak ada kabar dari rumah. Hal yang ditakuti, kakaknya melaporkan ia sudah mati. Mungkin terjadi dan ayahnya tak akan datang menyelamatkannya. Ia membayangkan ayahnya meratapi kematiannya dan melanjutkan kehidupannya. Sekarang ia menjadi budak. Namun Allah memberkatinya dan menjadikannya berhasil. Yusuf menjadi kepala semua budak di rumah Potifar. Dan ini berlangsung selama 10 tahun. Dan saat itu, sesuatu yang jahat mulai muncul. Dan istri Potifar mengingini Yusuf. Ia terpikat pada Yusuf. Menurut Alkitab, ia mulai mendekati Yusuf setiap
hari. Bukan secara berkala, setiap hari. Ingat, perempuan ini berdandan dengan sangat cantik dan mungkin matanya sangat menggoda. Dan setiap hari dia berkata, Yusuf, tidurlah dengan aku. Dan saya suka apa yang dikatakan Yusuf. Kata Yusuf, engkau istrinya. Bagaimana aku mengkhianati kepercayaannya dan berdosa terhadap Allah. Itu Kejadian 39 ayat 9. Suatu ketika rumah kosong dan perempuan itu merenggut jubah Yusuf. Ayolah, tidak ada orang, tidak akan ada yang tahu, tidurlah denganku. Ia menolak dan melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Ia melakukan firman Allah. Ia menjauhi imoralitas seksual. Lalu ia lari keluar rumah dengan meninggalkan bajunya. Dan perempuan itu berteriak dan menuduhnya hendak memperkosa. Dan ia pun dipersalahkan dan dilemparkan ke dalam penjara Firaun. Penjara di Amerika seperti hotel bila dibandingkan dengan penjara Firaun. Saya pernah berkunjung ke penjara di Amerika. Di situ ada lapangan bola basketnya, punya tempat olahraga, ada jatah makanan, bisa menonton televisi. Saya pernah di penjara Timur Tengah kuno. Biasanya berlokasi di bawah tanah. Langit-langitnya setinggi 1,37 meter. Alkitab berkata, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Firman Tuhan mengujinya. Ia di penjara. Dan apa yang terjadi? Mereka memberinya apa yang disebut roti kemalangan dan air kesengsaraan. Dengan kata lain, mudah sekali mati di sana. Mereka diberi makan hanya supaya bisa bertahan hidup dan menderita. Yusuf di penjara selama 2 tahun. Dapatkah Anda membayangkan pertempuran yang berlangsung dalam penjara? Ya, pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam lubang yang gelap dan lembab itu. Saya pernah di tempat seperti itu, tidak ada cahaya matahari, Anda paham? Anda tidak bisa berdiri, karena tingginya hanya 1,37 meter. Dapat membayangkannya? Dia punya banyak waktu untuk berpikir. Dia dapat membayangkan serangan musuh atas pikirannya. Aku melayani keluarga Potifar dengan setia, jujur, dan berintegritas selama 10 tahun. Aku lebih setia kepada Potifar daripada kepada istrinya. Aku setia kepada Allah dan Tuanku, dengan setiap hari menjauhi imoralitas seksual. Lalu apa upah dari ketaatanku? Itu adalah lubang penjara. Kenapa aku tidak hidup seperti laki-laki biasa dan menikmati kesenangan dengan perempuan itu? Kalau aku bersetubuh dengannya, takkan ada orang yang tahu dan aku tidak akan dipenjara. Kalau ia membiarkan pikiran semacam itu menguasainya, keadaannya akan makin memburuk. Itu akan menjerumuskannya kira-kira sampai seperti ini. Beginikah cara Allah yang pengasih dan setia memedulikan orang yang mentaatinya? Wah, dia sama sekali tidak setia. Dia penyiksa hambanya. Dia membiarkan orang fasik makmur dan menang, sedangkan aku tersiksa karena ketaatanku. Apa gunanya mentaati Tuhan? Aku menceritakan mimpi kepemimpinan, hanya berbagi, tapi apa yang kudapat? Lubang dan perbudakan. Lalu aku mentaati firman Allah dan menjauhi imoralitas, dan apa upahku? Liang penjara. Makin aku taat, makin buruk akibatnya. Melayani Allah itu seperti gurauan yang kasar. Ya, kita sudah membaca akhir kisah ini. Dia belum punya kitab Kejadian, dia belum membacanya. Ia dalam liang penjara selama lebih dari 2 tahun. Kemerdekaannya terbatas, tapi ia masih bisa memilih pikirannya dan menanggapi apa yang menimpanya. Akankah ia menjadi pahit? Akankah ia menjadi benci, sakit hati, merendahkan firman Allah? Akankah ia akan memikirkan untuk balas dendam dan kebencian yang mengetuk pintu hatinya? Akankah ia menjadi sinis? Akankah ia putus asa, melepaskan harapan akan penggenapan janji yang diterimanya? Akankah ia dengan gigih melawan atau menyerah pada emosi, pikiran, dan perasaan yang keliru? Saya menduga Yusuf baru menyadari bahwa itu proses Allah untuk mempersiapkannya memerintah ketika semua itu sudah berakhir. Yusuf belajar taat dari apa yang dideritanya. Otot ketaatannya diregangkan semaksimal mungkin. Itu seperti menanggung barbel seberat 158 kg. Tetapi seruan dari sorga semakin melemah. Dorong! Dorong!
Akankah ia mendengarkan logika dan menyerah oleh tekanan jeritan musuh dalam benaknya? Bagi Yusuf, titik tolaknya adalah kakak-kakaknya. Mungkin sering terlintas dalam pikirannya apa yang akan terjadi seandainya kakaknya tidak mengkhianatinya. Seberapa sering kita melawan pikiran serupa itu? Kalau bukan karena bosku, aku sudah dipromosikan, bukan dipecat. Kalau bukan karena bekas suamiku, aku tidak akan terpuruk secara finansial. Kalau bukan karena fitnah teman sekerja, aku tidak akan kehilangan pekerjaan dan terancam diusir dari apartemen. Kalau orang tuaku tidak bercerai, kehidupanku akan normal. Daftarnya akan dapat terus berlanjut. Mudah menyalahkan orang lain atas penderitaan kita. Dan Anda membayangkan keadaan jauh lebih baik jika tidak ada perlawanan. Sejatinya, pikiran itu hanya akan melemahkan perlawanan kita dan akhirnya mencelakakan kita. Saya ulangi lagi. Pikiran semacam itu hanya melemahkan kita dalam melawan perkara yang akan mencelakakan kita. Masalah sesungguhnya bukanlah keadaan yang buruk, melainkan kepercayaan dan pikiran keliru yang menyusup pada masa kesukaran. Saya ulangi lagi. Masalah sesungguhnya bukanlah keadaan yang buruk, melainkan kepercayaan dan pikiran keliru yang menyusup pada masa kesukaran. Kita harus gigih dalam kepercayaan kita dan teguh melawan setiap logika yang bertentangan dengan firman-Nya. Kebenaran ini harus tertanam dengan kuat dalam setiap hati kita. Tidak ada manusia, tidak ada roh jahat yang dapat mengeluarkan kita dari kehendak Allah. Tidak ada yang memegang panggilan hidup kita selain Allah. Kakak-kakak Yusuf berusaha menghancurkan mimpi yang Allah berikan kepadanya. Itu bukan kebetulan, itu kesengajaan. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka dengan sengaja ingin menghancurkan panggilan hidupnya. Mereka sama sekali tidak ingin ia menjadi pemimpin mereka. Apakah ketika mereka menjualnya sebagai budak, Allah terkejut? Coba kita pikirkan baik-baik. Anda pikir ketika mereka menjualnya sebagai budak, Allah kehilangan kontrol? Anda bayangkan Allah Bapa melihat dengan panik kepada Anak dan Roh Kudus dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Lihat tindakan kakak-kakak Yusuf. Mereka merusak rencana kita. Kita harus memikirkan sesuatu. Punya rencana cadangan? Tolol bukan untuk memikirkan seperti itu? Kebanyakan orang Kristen bersikap seolah-olah seperti itulah yang terjadi di sorga. Dapatkah Anda melihat, Bapa melihat kepada Yesus dan berkata, Yesus, pendeta Bob baru dikeluarkan dari denominasinya karena mendoakan orang agar sembuh. Ada gereja lain yang bisa dipimpinnya? Atau, Yesus, Sarah dan anak-anaknya tidak punya penghasilan setelah ia diceraikan suaminya. Dan ia tidak membayar santunan untuk anak-anaknya. Untuk membuat lebih parah lagi, ekonomi memburuk dan ia tidak punya pendidikan, kecakapan, dan pelatihan memadai. Apa yang harus kita lakukan? Tampak bodoh bukan bila diungkapkan? Benar-benar tampak bodoh. Jika Yusuf seperti kebanyakan kita, apa yang akan kita lakukan selama 2,5 tahun penjara? Ia akan merancang pembalasan dendam. Dia akan berpikir, kalau aku keluar dari penjara ini, mereka harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Aku akan membayar pengacara terhebat, menyeret mereka ke pengadilan, dan menuntut mereka. Atau, kenapa mesti membuang waktu dan uang? Langsung kubunuh saja mereka. Kubuat tanpa seperti kecelakaan, persis seperti cara mereka. Kalau begitu, Allah akan membiarkan Yusuf membusuk di penjara. Karena ia akan membunuh 12 suku Israel, termasuk Yehuda, nenek moyang dari Yesus. Ya, itu benar. Ini adalah orang-orang yang bertindak jahat pada Yusuf. Mereka bukan orang Kanaan pendosa yang jahat dan duniawi. Mereka saudaranya sendiri. Anda paham maksud saya? Yusuf tidak melihat Allahnya menggenapi mimpi yang diberinya terjadi selama 21 tahun. Namun kemudian, mimpi itu digenapi karena Allah setia memenuhi janjinya. Berapa banyak orang Kristen yang menyerah ketika mereka tidak melihat jawaban doa selama 3 tahun, 3 bulan, atau malah 3 minggu. Apalagi sampai 21 tahun.
Anda masih menyimak? Lalu Tuhan yang dipersalahkan. Padahal bukan Dia yang membatalkan impian itu. Kita perlu tabah, tidak menyerah, untuk taat, dan kemampuan ini tersedia dalam anugerah Allah. Katakan amin. Tidak ada manusia atau roh jahat yang dapat menghentikan rencana Allah di dalam hidup Anda. Jika Anda tertanam dalam kebenaran ini, Anda tidak akan dapat dihentikan. Hanya ada satu orang yang dapat mengeluarkan Anda dari kehendak Allah, yaitu Anda sendiri. Jika Anda lihat kepada bangsa Israel, Allah berencana membawa Israel ke tanah perjanjian, tapi mereka terus mengeluh, mereka bersungut-sungut dan berpikir salah, berpendapat salah. Akibatnya mereka harus bayar dengan kehilangan tujuan hidup mereka. Mereka sendiri yang keluar dari kehendak Allah bagi hidup mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat mengeluarkan Anda dari rencana Allah bagi kehidupan Anda. Satu-satunya orang yang dapat melakukannya adalah Anda. Satu hal terakhir, sehubungan dengan Yusuf. Yusuf semula adalah seorang pengadu, tukang pamer, agak congkak, tetapi ketaatannya kepada kebenaran mempersiapkannya untuk duduk dalam kepemimpinan. Satu hal lagi tentang Yusuf. Pikirkanlah ini baik-baik. Allah memberinya mimpi kepemimpinan, saudaranya akan melayaninya. Ia dibuang ke lubang, lalu dijadikan budak selama 10 tahun, lalu dilemparkan ke liang penjara. Saya beritahu saudara, Allah memberikan ujian terbesar di penjara itu. Anda tahu ujiannya? Dia membawa 2 orang tahanan, juru minum dan juru roti, yang menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Apa ujiannya bagi Yusuf? Dapatkah ia menyampaikan kesetiaan Allah pada orang itu ketika dirinya tidak melihat secuil pun bukti kesetiaan Allah dalam hidupnya selama lebih dari 12 tahun? Pikirkanlah hal itu. Allah berkata, kau akan menjadi pemimpin dan saudara-saudaramu akan melayanimu. Ia berpindah dari sumur ke perbudakan ke penjara. Belum pernah ia melihat saudaranya melayaninya. Ia malah makin menjauh dari janji itu. Dapatkah ia menyatakan kesetiaan Allah kepada juru minum dan juru roti itu? Kalau ia penuh dengan pikiran seperti itu, apa yang akan dilakukannya? Ia akan berkata, kalian bermimpi semalam? Aku juga pernah bermimpi, jangan ganggu aku. Ia akan mati di penjara dan berkata, Tuhan tidak setia, ia tidak memenuhi janjinya. Tetapi Allah itu setia, ia memenuhi janjinya. Dan Yusuf akan bernasib seperti bangsa Israel, membatalkan rencana Allah dalam hidupnya. Itu bukan karena saudara-saudaranya, itu karena dia sendiri. Karena ia mengembangkan pikiran yang salah. Ia tidak akan dapat menghukum ketidaktaatan hingga ketaatan itu menjadi penuh. Itu seperti Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 10. Berapa kali kita sudah hampir menuai, tetapi menyerah pada pikiran salah. Dan tuaian dari Yesus itu menjauh. Kita menghancurkannya karena pikiran yang salah, perasaan yang salah, kepercayaan yang salah, dan dugaan yang salah. Jangan seperti itu. Ketika neraka mengancam, keadaan serba sulit, tidak peduli berlangsungnya berapa minggu, tidak peduli berlangsungnya berapa bulan, tetaplah berdiri teguh. Berdirilah dalam kebenaran, karena kebenaran bertahan terhadap ujian waktu. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, tetapi ia tidak menyerah. Ia gigih mengejar janji, sampai firman Allah digenapi, firman yang mengujinya. Jika Anda melihat apa yang Petrus katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 9-10, tetapi sesudah kalian menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Ia akan menegakkan dan menguatkan kalian serta mengokohkan kalian. Astaga. Apa artinya sempurna? Artinya memulihkan atau melengkapi dengan perbaikan, penyesuaian, perawatan. Menegakkan artinya meneguhkan, mengarahkan ke tujuan tertentu, memperbaiki, mengarahkan dengan teguh. Menguatkan artinya meneguhkan atau menguatkan dalam pengetahuan dan kuasa rohani. Mengokohkan artinya meletakkan dasar untuk menegakkan.
Apa yang Allah lakukan melalui semua kesengsaraan adalah Allah mempersiapkannya untuk menjadi salah satu pemimpin terbesar di Perjanjian Lama. Karena ia punya kesempatan untuk balas dendam pada saudaranya, tetapi ia tidak melakukannya. Ia memberkati mereka, ia memberkati mereka melipat ganda. Ia bertindak seperti Yesus dalam Perjanjian Baru. Ia salah satu tipe Kristus terbesar dalam Perjanjian Lama. Salah satu tokoh favorit saya dalam Perjanjian Lama adalah Yusuf. Yusuf dan Daniel termasuk dua tokoh paling mengagumkan dalam Perjanjian Lama. Saya beritahu saudara, perlu 21 tahun, perbudakan 10 tahun, penjara 2 tahun, lalu 7 tahun masa panen, dan 2 tahun masa kekeringan. Jadi perlu 21 tahun ia menunggu janji Tuhan digenapi, tetapi ia terus taat. Ia berpegang teguh pada apa yang dijanjikan. Ia orang percaya yang tak kenal menyerah. Sampai jumpa dalam sesi selanjutnya. Sesi 11, doa yang pantang menyerah, membahas doa yang efektif dan menyaksikan perkara ajaib dalam hidup kita.